Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada materi pembelajaran ekonomi yang hari ini, pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan kembali materi perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah memberikan materi tentang konsep dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini, ya. Hari ini Ibu memfokuskan materi adalah tentang perhitungannya, yaitu bagaimana menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Oke. Ibu menyimpulkan, mungkin materi ini sudah kalian pahami, tapi ini mengulas kembali bahwa pendapatan nasional itu adalah merupakan istilah umum atau generik yang digunakan untuk mengukur atau menilai prestasi ekonomi sebuah negara. Jadi, untuk mengetahui seberapa besar prestasi ekonomi kemajuannya suatu negara itu, maka kita akan menghitung pendapatan nasional. Yang kedua, prestasi ekonomi sebuah negara ini dapat diukur atau dinilai dengan beberapa konsep, antara lain PDB, PNB, PD, dan PN. Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara PDB dengan PNB, ini bedanya ada di D dan N, ini adalah domestik, ini adalah nasional, ya. Dari kedua istilah ini, kita bahas bahwa PDB atau GDP yaitu jumlah nilai seluruh produk, baik itu barang ataupun jasa, yang dihasilkan di suatu negara dalam satu tahun. Sedangkan PNB atau GNP yaitu jumlah nilai seluruh produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. PDB ini adalah di suatu negara dalam satu tahun, sedang PNB adalah oleh suatu negara dalam satu tahun. Ya. Oke, ini adalah perbedaan yang terkait dengan domestik dan nasional. Baik. Ibu akan memperlihatkan kepada kalian dengan perumpamaan dua bola ini. Bola yang pertama, yang merah ini adalah ibaratnya adalah Indonesia. Bola yang kedua yaitu luar negeri. Simbol Indonesia ini adalah A dan B, untuk luar negeri adalah C. A, WNI di Indonesia, B, WNA di Indonesia, C, WNI di luar negeri. Nah, jika nanti kalian akan menghitung PDB, maka PDB sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh A ditambah B. A itu WNI di Indonesia, B itu WNA yang ada di Indonesia. Mencari PNB, yaitu nilai barang dan jasa A ditambah C. PNB sama dengan PDB ditambah C dikurangi B. C dikurangi B sama dengan NNF. Apa itu NNF? Net Foreign Factor. Nah, kalau mencari PNB sama dengan PDB ditambah dengan NFF. Ini rumus yang harus kalian pelajari betul ya, dipahami betul ya. Oke. Kita masukkan ke dalam suatu rumus yang tadi. GNP sama dengan GDP ditambah NFF. Oke. Ibu ulas lagi. A, WNI di Indonesia, B, WNA di Indonesia, C, WNI di luar negeri. NFF tadi atau Net Foreign Factor yaitu C dikurangi B. Nah, jika ini untuk mengetahui apakah negara maju, berkembang, dan miskin, maka di sini kita dapat melihat jika C
lebih besar dari B, maka GNP lebih besar dengan GDP. Maka negara ini adalah negara maju. Jika B lebih besar dari C, maka GDP lebih besar dari GNP. Atau kebalikannya ya. Nah, negara ini adalah negara berkembang. Jadi ini negara maju dan negara berkembang ini dapat dilihat dari rumus yang ada di dalam slide yang ini. Oke. Kita lanjut. PDB sama dengan GDP. PNB sama dengan GNP. Nah, perbedaannya di sini adalah yang Ibu katakan tadi, ini adalah D, domestik, yang ini adalah nasional atau N. Nanti X-nya itu, kalau kita mencari PDB, maka X-nya itu pendapatan domestik. Kalau PNB, maka pendapatan nasional. Ya. Beda di D dengan N saja ya. Oke. GDP nominal dan GDP real. Nah, baik. Y ini adalah pendapatan, ini nominal dengan real. Jadi, berdasarkan tingkat harga yang digunakan untuk menghitung nilai Y menurut harga yang berlaku, atau Y nominal atau pendapatan nominal, Y menurut harga konstan tahun tertentu atau Y real. Nah, sekarang apa itu nominal? Y nominal yaitu Y yang dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada tahun berjalan. Tingkat harga pada tahun yang bersangkutan atau current price. Sedangkan real, Y real, yaitu Y yang dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun tertentu di masa lalu yang dijadikan tahun dasar tingkat harga konstan atau constant price. Jadi nominal itu adalah tingkat harga yang berlaku di tahun berjalan. Kalau real atau Y real ini adalah tingkat harga pada tahun tertentu atau di masa yang lalu atau sebagai patokan tahun dasar untuk menghitungnya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara proses menghitung GNP membandingkan perhitungan GDP atau real dan nominal, maka kita perhatikan baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan di suatu negara tadi. Ini ada perbandingan di 2 tahun ya. Ada tahun 2019, 2020. Nanti kalian bisa melihat modul yang sudah diberikan sama Ibu. Ini soal-soal ini terdapat di dalam modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ya, oke. Ini diibaratkan saja ya untuk memudahkan kalian memahami bagaimana proses menghitungnya. Oke. Di sini di 2019, P-nya atau price, harga suatu barang, Q itu quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Pada tahun 2019, harga barangnya 5, yang dihasilkan 10. 2020, price-nya harganya 10, quantity-nya 10. Nah, jika kita akan menghitung GDP nominal 2019, maka 5 dikali 10 sama dengan 50. Yang ini kita kalikan. Ya. Untuk menghitung GDP nominal 2020, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 yang ini. Oke. Kita lihat GDP nasional 2020 peningkatannya adalah 100%. Outputnya tetap, harganya naik. Harganya naik dari 5 jadi 10.
kuantitinya atau outputnya tetap 10, 10. Harga sekian, kuantitinya 10, 5, 10. Maka dapat disimpulkan GDP nominal 2020 peningkatannya 100%. Outputnya tetap, harganya naik. Ini output tetap, harganya naik. Oke. Sekarang GDP real 2019. 5 dikali 10, 50. GDP real tahun 2020, 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi ini, kemudian ini dibandingkan ke sini. Oke, 5 kali 10, 5 kali 10. Untuk menghitung GDP real 2019 dan GDP real 2020. Maka dapat disimpulkan GDP real tahun 2020 tidak berubah atau tetap. Outputnya tetap, harganya tetap. Oke. Kemudian kita akan bahas lagi contoh berikutnya dengan angka yang berubah. Contoh, P di tahun 2019 10, Q-nya adalah 12. 2020 P-nya 12, Q-nya 15. GDP nominal 2019 ini adalah 10 kali 12. GDP nominal 2020 12 kali 15 diperoleh 120 dan 180. Nah, GDP nominal 2020 peningkatannya 50%, output meningkat, harga naik. GDP real sekarang 2019 adalah 10 kali 12, 120. GDP realnya 2020, 10 kali 15 sama dengan 150. GDP real 2020 meningkat sebesar 25%. Outputnya meningkat, harganya tetap. Oke, jadi tolong nanti slide ini boleh kalian foto atau kalian untuk lebih jelasnya lihat di modul yang sudah Ibu berikan ya. Pelajari di sana. Nah, sekarang penggunaan NGDP dan RGDP. Atau N ini yang tadi Ibu katakan nominal, yang R ini adalah real ya. Kita akan menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menggunakan rumus RGDP T dan RGDP T-1. RGDP T ini adalah tahun yang berjalan, T-1 itu sebagai landasan patokan tahun lalu, dikali 100, jika untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk menghitung deflator, maka NGDP nominal, ingat ya, dibagi RGDP dikali 100%. Untuk inflation rate, maka D GDP T min D GDP T min 1 dan D dibagi dengan D GDP T min 1 kali 100. Ingat ya. Jadi ini yang tahun berjalan, ini adalah tahun sebagai pedoman atau tahun dasar, tahun kemarinnya lagi. Oke, ini hafalkan saja, rumusnya sudah ada. Boleh difoto atau kalian lihat di modul. Baik, sekarang kita akan mencoba menghitung data dari barang ataupun jasa. Nah, sekarang kita akan melihat patokannya. Jadi barang yang dihasilkan oleh suatu negara diibaratkan oleh Ibu yaitu A, B, dan C. Sebagai perbandingan base tahunnya yaitu tahun dasarnya tahun 2018. Ini ada perbandingan 2018, 2019, dan 2020. Nah, sekarang silakan kalian foto gambar ini. Nanti di sini diminta tentukan satu nominal GDP 2018, 2019, dan 2020. 2. Real GDP 2018, 2019, 2020.
Yang ketiga, hitung pertumbuhan ekonomi 2019-2020, hitung deflator GDP 2018, 2019, 2020, dan yang terakhir, hitung inflation rate 2019-2020. Jadi silakan kalian boleh foto slide ini karena ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi ini adalah contoh soal, ada data yang demikian, maka kalian diminta dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasanya keluar di dalam soal-soal ujian. Baik, pembahasannya akan kita lihat di slide berikutnya. Oke. Yang pertama, nominal GDP 2018, 2019, 2020. Kita pasang rumusnya. Ini juga slide ini boleh kalian foto untuk memudahkan kalian menghitung. YN sama dengan, pasang dulu rumusnya ya, sigma dalam kurung PN dikali QN sama dengan nilai A ditambah B ditambah C. Untuk menghitung pendapatan nasional Y18 tahun 18, maka kita masukkan rumus tadi. P18 kali Q18. Maka dihasilkan 5 kali 10 yang ada di dalam daftar tadi ya, data tadi, ditambah 5 kali 2, ditambah 8 kali 1. Maka perolehannya adalah menghasilkan 68. Seterusnya, Y19 dengan masukkan rumus seperti tadi sama, Y20 juga rumusnya sama, tinggal diganti tahunnya saja. Jadi ini untuk membedakan perhitungan 18, tahun 18, 19, dan 20. Maka ini dihasilkan 68, 153, dan 67. Boleh kalian foto ya, sambil difoto. Yang kedua, real GDP 2018, 2019, dan 2020. Jadi yang pertama tadi kita menghitung nominal GDP dari tahun yang ketiga ini. Yang kedua real GDP-nya ya dari tahun yang bersangkutan. Kita sama pasang rumus yang tadi seperti tadi. Kemudian kita cari dengan menyusun seperti yang tadi. Maka diperoleh untuk Y18 adalah 68, Y19 adalah 114, Y20 adalah 106. Boleh difoto ya. Oke, sekarang kita akan menghitung pertumbuhan ekonomi 2019 dan 2020. Bu, kenapa tidak ada 2018 ya di sini? Karena 2018 itu tidak memiliki tahun dasar. Karena untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu menggunakan tahun dasar. Tahun dasar itu adalah tahun pertumbuhan yang tahun lalu dengan dibandingkan dengan tahun berikutnya. Jadi yang ada tahun dasarnya itu adalah 2019 dan 2020. Karena kalau 2018 kan dengan 2017 datanya tidak ada ya. Oke. Baiklah anak-anakku. Sekarang kita akan menghitung PE pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Rumusnya kita pasang yang rumus tadi bahwa RGDP tahun 19, RGDP tahun yang lalu sebagai tahun dasar ingat dibagi dengan RGDP. Maka akan diperoleh sebesar 67,6%. Untuk menghitung PE atau pertumbuhan ekonomi 2020, maka kita akan menghitung menggunakan rumus ingat yang tadi 2019 menggunakan tahun dasarnya 19 tahun dasar 2018. Kalau untuk menghitung pertumbuhan ekonomi 2020 yaitu sebagai tahun dasarnya adalah 2019, maka diperoleh min 7,01%. Ini boleh difoto, nanti dipelajari sendiri dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Kemudian kalian baca juga modulnya ya. Oke. Sekarang kita akan menghitung deflator GDP 2018, 19, dan 2020. Kita masukkan rumusnya. DGDPN, ini rumusnya, yaitu NGDPN dibagi RGDPN. Ingat, N itu adalah nominal, R itu adalah real, dikali 100%. Untuk menghitung GDP
tahun 2018, maka yang diperoleh tadi GDP yang 2018 ada ya, yaitu GDP nominal dengan real itu dibagi, kebetulan ini adalah nilainya sama, yang tadi kita sudah hitung ya, 68 dibagi 68 dikali 100, maka sama dengan 100. Kemudian 2019 yaitu kita cari tadi yang sudah di slide sebelumnya ya, ada JNP ini, GDPN dengan NGDP N dan RGDPN yang diperoleh tadi 153 dibagi 114 dikali 100%, maka perolehannya adalah ini. Kemudian di tahun 2020 diperoleh 67 dibagi 106 dikali 100 sama dengan 63,20,21. Nah, untuk deflator ini ingat ya, walaupun pengalinya adalah persen atau persentasi dengan menggunakan persen, tapi karena deflator ini adalah perhitungan indeks, maka persentasi tidak terhitung. Jadi hanya 100, 134,21 dan 63,21. Tidak ada persennya ya. Oke, kita akan menghitung inflation rate 2019-2020. Sama, kita pasang lagi rumusnya. Kemudian kita masukkan data yang tadi, yang kita sudah peroleh ini. Maka kalau kita menghitung IR tahun 19, inflation rate tahun 2019, maka dihasilkan 34,2%. IR 20 atau inflation rate tahun 2020 dihasilkan sebesar 52,90%. Boleh difoto, nanti kalian pahami sendiri dengan berdasarkan beberapa sumber atau pembelajaran yang sudah ada di dalam modul. Oke, sekarang kita melihat ada gambar di sini, sengaja Ibu ambil 10 negara dengan PDB terbesar di dunia. Nah, kemarin Ibu menggunakan data yang lama, nah sekarang Ibu mencari data yang sumbernya dari IMF, karena dalam ekonomi itu biasanya sumber data itu, data statistik biasanya ya IMF atau World Bank atau Bank Dunia. Nah, sekarang dari 10 negara dengan PDB terbesar di dunia ini berdasarkan IMF, nah sekarang kita lihat Indonesia ini urutan berapa? Ingat ya, 10 negara PDB terbesar di dunia berdasarkan IMF, Indonesia di urutan keberapa? Kita lihat di gambar sebelahnya. 10 negara dengan PDB terbesar di dunia tahun 2019. Yang pertama diduduki oleh Cina. Ini yang pertama. Berapa itu PDB-nya? 25,27 triliun. Ingat ya, dalam PDB perhitungan itu dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua Amerika Serikat, yaitu jumlahnya 20,49 triliun. Yang ketiga adalah India, 19,82. Yang keempat Jepang, 10,51 triliun. Berikutnya yang kelima adalah Jerman, sebesar 4,88 triliun. Yang keenam diduduki oleh Rusia, jumlah PDB-nya 4,30 triliun. Nah, sekarang ini Indonesia, negara kita, di posisi ke-7 dengan PDB sebesar 3,55 triliun. Ya, jadi 10 negara PDB terbesar itu kita di posisi ke-7. Baik, ke-8 Brazil, 9 itu Britania Raya, dan yang 10 adalah Prancis. Nah, dari pengelompokan 10 negara sebetulnya kita memiliki posisi yang bagus untuk PDB. Nah, akan tetapi mengapa negara kita itu PDB-nya besar di posisi ke-6, tetapi negaranya bukan negara maju? Ingat ya, PDB ini adalah pendapatan domestik bruto.
Nah, kalau kita untuk mengetahui apakah negara maju dan berkembang atau bahkan negara miskin, kita harus menghitung pendapatan per kapita. Nah, kenapa negara kita ini adalah masih termasuk negara berkembang? Karena di saat jumlah PDB besar kita ini dibagi besar pula jumlah penduduk di negara kita. Negara kita ini adalah termasuk penduduk terbesar. Di bawahnya Cina dan India. Oke. Berikutnya yaitu pendekatan atau beberapa metode perhitungan pendapatan. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional ada berapa pendekatan atau berapa metode perhitungan. Ini sudah Ibu bahas ya di pertemuan yang lalu, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ini juga rumus-rumusnya sudah dipaparkan di pertemuan yang lalu. Ini hanya mengingatkan kembali saja ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akan menghitung perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi berdasarkan nilai tambah. Jadi kita akan menghitung bagaimana sih cara menghitung perolehan pendapatan nasional itu berdasarkan metode atau pendekatan produksi. Menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini, maka kita harus melihat berdasarkan nilai tambahnya. Contoh, nah ini ada tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5, di mana produksi yang ada di suatu negara itu biasanya contohnya adalah negara kita ya. Ada penguburan minyak, penyulingan, pengiriman, penjualan, atau eceran. Nah, nilai produksi ini adalah suatu simulasi saja ya untuk memudahkan kalian memahami bagaimana cara proses menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan atau metode produksi. Ya, ini tahapan produksinya. Jadi pada saat produksi kita memproduksi produksi minyak ini Pertamina ya. Yang pertama yaitu dibor dulu adanya penguburan minyak, setelah dibor disuling, kemudian dikirim, kemudian dijual langsung kepada eceran atau pom-pom bensin ya. Oke. Nilai produksinya penguburan minyak 100 US dollar, penyulingan 1,30. Pengiriman 1,70. Sorry bukan 100 ya. Ulang lagi ya. Pengoboran minyak tahapan produksi, yaitu menggunakan produksi dalam produksi suatu barang. Ini produksi barang minyak ya, atau Pertamina ya, kita ibaratkan sajalah. Tahapan produksinya itu yang pertama adalah mengebor dulu, setelah dibor adalah disuling, kemudian dikirim, kemudian dijual kepada eceran. Nah, nilai produksi di saat pengeboran itu adalah 1,00 US dollar, penyulingan 1,30, pengiriman 1,70, sampai ke penjualan 2,20. Ini nilai produksi ditambahkan maka totalnya adalah 6,20. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi ini, bukan nilai produksinya ini ditambah semuanya ya nak ya, tetapi nilai tambah dari nilai produksi ini harus kita cari terlebih dahulu. Jadi nanti biasanya soal itu hanya seperti ini saja, ada tahapan produksi, ada nilai produksi. Ya, nilai tambah ini biasanya boleh dicari oleh kalian. Nah, nilai tambah itu dari mana, Bu? Ini dari pengoboran ke penyulingan itu ada berapa nilai tambahnya? Dari penyulingan ke pengiriman berapa nilai tambahnya? Pengiriman ke penjualan atau eceran itu berapa nilai tambahnya? 100 ke 130 atau 101,00 ke 1,30 berarti penambahannya adalah 0,30. 1,30 ke 1,70
maka penambahannya 0,4. Nah, nilai tambah dari nilai produksi inilah ini dapat ditambahkan, maka didapat 2,20. Jadi, dapat disimpulkan anak-anakku, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah, ingat ya nilai tambah, tiap tahap produksi, yaitu bahwa pendapatan nasional sama dengan 1,00 ditambah 0,30 ditambah 0,40 ditambah 0,50, maka diperoleh 2,20 atau bisa dihitung berdasarkan nilai akhir produk dari penjualan eceran, yaitu sebesar 2,20 ya. Oke, jadi bisa menggunakan penjualan sampai eceran, atau untuk lebih mudahnya kalian untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu tambahkan saja nilai tambah dari nilai produksi ya. Baik, lihat ini tidak dihitung dengan menjumlahkan nilai tahap produksi. Yang ini tadi yang Ibu katakan nilai, bukan untuk menghitung pendekatan produksi ini, bukan nilai tambah produksinya yang ditambahkan, tapi nilai tambahnya yang ditambahkan. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita menghitungnya itu dari jumlah nilai produksi, maka akan terjadi pencatatan ganda atau double counting. Oke, boleh difoto ya. Selanjutnya, nah ini adalah bahasan yang pertemuan yang lalu ya. Ini Ibu akan simpulkan saja sektor-sektor produksi itu apa saja. Nah ini yang ada di APBN kita, bahwa sektor-sektor produksi dalam perekonomian suatu negara, di negara kita ini contohnya ya. Yang pertama ada sektor pertanian, ada pertambangan, ada industri pengolahan, ada juga listrik, gas, air, bangunan dan konstruksi, perdagangan hotel restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa perusahaan, dan jasa-jasa lain. Ini adalah sektor-sektor produksi yang ada di dalam APBN kita. Ini adalah sektor-sektornya ya. Untuk pengetahuan kalian saja. Jadi kalau penjumlahan sektor-sektor produksi tadi, semua sektor yang ada di sini kita jumlahkan. Nah, kita tadi menggunakan satu sektor saja contohnya, yaitu penggalian dan pertambangan. Oke, lanjut. Baiklah. Sekarang kita lihat sektor utama penopang perekonomian nasional melambat. Nah, ini adalah kondisi yang sekarang, yaitu pertumbuhan sektoral Q1 2020. Ini adalah sektor perekonomian kita di masa COVID-19. Ini perekonomian kita adalah melambat. Oke ya, kita lihat. Sektor-sektor perekonomian di sini dapat terbagi atas 3. Ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer itu apa saja? Pertanian dan sektor pertambangan. Kemudian sekunder, manufaktur, listrik, gas dan air, juga konstruksi. Sektor tersier yaitu perdagangan, transport, gudang, infokom, jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Ya, yang tanda biru ini 2019, yang tanda abu ini adalah 2020. Ya. Oke, jadi ini yang mengalami pelambatan di saat COVID-19 ya. Oke, jadi sektor utama penopang perekonomian nasional melambat di kondisi COVID-19. Ini yang tanda-tanda merah ini ya, ini melambat semuanya ya. Sekarang karena COVID ini jadi sektor-sektor produksi juga tapi ada juga beberapa sektor yang mengalami kenaikan ya. Oke. Sektor pertanian stagnan, terutama disebabkan oleh cuaca ekstrim di awal tahun dan pergeseran masa panen pada tanaman padi. Sektor industri pengolahan melambat, mengindikasikan pelemahan permintaan dan penurunan output
output produksi. Sektor infokom dan jasa keuangan, dua sektor yang mencatat peningkatan pertumbuhan didorong oleh perubahan pola aktivitas masyarakat yang menghadapi pembatasan atau physical distancing yang sekarang ini. Jadi jasa keuangan di sini ada peningkatan pertumbuhan. Yang terakhir, berbagai sektor lainnya turut mengalami perlambatan akibat pembatasan sosial seperti sektor konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Karena kemarin itu kita mengalami masa PSBB. Jadi proses pelambatan perekonomian kita sedikit melambat ya. Oke. Ini aja sekedar pengetahuan saja biar kalian itu update dalam proses melihat kondisi yang sekarang ya, anak-anak. Oke. Selanjutnya yaitu sektor-sektor pendapatan nasional dalam perekonomian suatu negara. Kalau tadi kita bahas tentang sektor produksi, maka kalau kita lihat sektor pendapatan ini juga sudah dibahas di pertemuan terdahulu, yaitu sektor perorangan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ya, ini sudah dibahas oleh Ibu di pertemuan. Ini juga sektor-sektor pengeluaran. Dari mana saja kah sektor pengeluaran perekonomian suatu negara, khususnya di negara kita ini adalah ada perorangan, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ini sektor pengeluaran. Oke. Sekarang, identitas pendapatan nasional atau equilibrium. Ini adalah pendapatan nasional sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi dengan M. Ini juga sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang Ibu akan mencoba menerangkan dalam contoh soal berikut ini. Ya, jadi ini sering kali muncul di dalam ujian-ujian. Baik. Contoh soal. Jadi kita akan menghitung pendapatan nasional berdasarkan beberapa pendekatan ya, berdasarkan metode-metode yang sudah kita pahami tadi. Yang metode yang pertama yaitu pendekatan menggunakan metode produksi, kita sudah terangkan. Yang sekarang ini contoh soal kita akan menghitung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Contoh soal. Boleh di foto ya, Nak ya? Oke. Ini hanya sekedar contoh saja, ilustrasi saja. Di negara RF pada tahun 2018 diperoleh informasi sebagai berikut. APBN sebesar 1,800 triliun. Pendapatan bunga bersih 600 triliun, total seluruh gaji 5,670 triliun, tingkat konsumsi 6.000 triliun, pendapatan sewa 750, investasi swasta 1.570 triliun, laba perusahaan 2.200 triliun, ekspor bersih. Ingat, ekspor bersih ini minus ya nak ya, minus 150 triliun. Berarti ini artinya lebih besar impor dibanding ekspor. Ingat, dibaca-baca ulang kembali, lihat video yang terdahulu Ibu ya. Jadi kalau ini ada tanda minus, ini harus diperhatikan. Oke. Pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan. Oke, kita akan menghitung pendekatan produksi yang sudah kita tadi hitung berdasarkan nilai tambah. Nah, di soal ini kita akan menghitung pendekatan pendapatan atau metode pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dengan dua metode ini, berdasarkan data tersebut, nilai pendapatan nasional negara RF ini adalah berapa? Di sini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Maka pilihannya adalah C, 9.220 triliun. Bagaimana Bu pembahasannya? Oke, kita lihat slide berikutnya. Di foto ya, jangan lupa. Nah, ini pembahasannya. Ya. Pendapatan nasional berdasarkan data dari soal tersebut
dapat dihitung menurut pendekatan pendapatan atau metode pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, Ibu tegaskan kembali dalam proses menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan 3 metode, baik metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran ini sebetulnya akan memperoleh perhitungan hasil yang sama atau relatif sama. Nah, contohnya begini. Lihat, dari soal tadi, jika kita menghitung dengan menggunakan metode pendapatan, maka semua itu Y sama dengan sewa ditambah gaji ditambah bunga tambah laba perusahaan. Ini pendapatannya. Angka-angkanya kita tambahkan semuanya yang tadi atau rumusnya kita pasang dulu dengan menggunakan pendapatan itu apa saja. Ini apa? Sewa tambah gaji tambah bunga ditambah laba perusahaan, maka akan terlihat sebesar 9.220 triliun. Sedangkan menggunakan pendekatan pengeluaran, kita jumlahkan semua pengeluaran. Pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Ya, ingat ekspor bersih tadi ada minusnya ya. Maka diketahui ini plus kurangi minus, maka ini awas diperhatikan, maka diperoleh dengan hasil yang sama 9.220. Jadi dengan menggunakan metode pendekatan, metode pendekatan apa namanya tadi, pendapatan dan pendekatan pengeluaran akan memperoleh hasil yang sama. Boleh difoto ya. Oke. Kita lanjut. Nah, boleh juga kalian untuk menghitung pendapatan nasional ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi, lihat kita akan mencari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Ini adalah yang sudah Ibu ajarkan di pertemuan yang lalu. Ini adalah komponen-komponen untuk menghitung pendapatan nasional. Kalian boleh masukkan data-data ini dengan rumus yang sudah ada. Nah, ini ada di dalam modul, sudah Ibu berikan di modul kalian. Kemudian ada contoh soalnya juga dengan menggunakan rumus yang ini. Kalian tinggal pahami dan silahkan coba dengan soal yang berbeda ya. Lihat di modulnya. Baik. Sekarang kita akan mencoba dengan rumus yang tadi, dengan bagan yang tadi, menghitung pendapatan nasional dengan beberapa komponen. Contoh, data-data pendapatan nasional dari suatu negara tahun 2019 sebagai berikut. PDB 13,400 M. Produk neto luar negeri minus, awas ini, 400 M. Pajak langsung 800 M. Pajak tidak langsung 1.500 M, penyusutan barang modal 240 M, iuran asuransi 450 M, laba ditahan 250 M, pajak perseroan 100 M, transfer payment 250. Nah, berdasarkan data ini, maka hitunglah besarnya. Ini komponen-komponen tadi ya, komponen pendapatan nasional. Hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Untuk konsep GDP, NNP, NNI, PI, dan DI, kalian lihat lagi pemaparan video Ibu yang terdahulu. Baik, kita lihat. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung berapa itu GNP, NNP, NNI, PI, dan DI, boleh kalian dengan secara singkat seperti ini, boleh juga kalian memasang ke dalam bentuk slide yang sudah Ibu berikan itu, yang tadi, yang dalam bentuknya itu vertikal, yang ini adalah bentuk horizontal ya, langsung aja ditambahkan. Ini yang lebih mudah, lebih simpel ini. Kalau mencari GNP berarti rumusnya GDP ditambah PNLN ya. Luar negeri, ini pendapatan nasional luar negeri ya. GDP sama dengan yang tadi angka-angkanya kita masukkan apa itu NNP, rumusnya sudah ada ya di dalam modul ataupun di slide Ibu yang terdahulu.
NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, PI, NNI ditambah transfer payment, dikurangi asuransi, laba ditahan, ditambah juga pajak perseroan. Nah, maka PI-nya adalah ini, DI-nya itu sama dengan PI dikurangi pajak langsung, DI-nya, DI itu disposable income, maka diperoleh sebesar 9.910 miliar. Jadi, kalau kita ditanya berapa jumlah GNP-nya? 13.000 miliar. Ini sudah terhitung. Boleh difoto ya. Jadi untuk kalian catat di buku catatan untuk memudahkan kalian memahami modul yang sudah Ibu berikan. Oke. Sekarang pendapatan per kapita. Nah, pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita tahun 2018 oleh Bank Dunia. Oke, ini Ibu sudah mencari pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita yang relatif lebih mudah lah ya tahunnya 2018. Pada pertemuan yang lalu, Ibu masih menggunakan tahun dasarnya yaitu 2003. Dari mana Ibu informasi ini? Dari Bank Dunia atau World Bank ya. Ingat ya, ada dua, IMF atau World Bank. Itu adalah informasi data statistik untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu negara. Dalam hal ini adalah prestasi ekonominya ya. Baik. Sekarang kita lihat pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita. Ingat 2018. Ada terbagi 4 negara yang negara pendapatannya rendah atau low income economic. Nah, sekarang ini lihat 1035 ya yang PNB-nya atau kurang dari ini. Yang kedua, ini hampir sama dengan yang 2003 nak, cuma angka-angkanya saja ya sekarang adanya peningkatan. Jadi terbagi atas 4 pengelompokan: low income economic, lower middle income, upper middle income economic, dan high income economic. Jadi pendapatan per kapita ini dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tahun 2018 oleh Bank Dunia. Negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah bawah, negara berpendapatan menengah tinggi, dan negara berpendapatan tinggi. Oke, boleh difoto, boleh dibandingkan dengan pertemuan yang lalu atau mungkin ada di dalam modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian ya. Tolong diperbaharui lagi. Oke. Nah, biar lebih jelas kita pengelompokan data yang tadi berdasarkan negara kita itu ada posisinya di mana. Di sini Ibu akan tampilkan suatu video presiden kita mengungkapkan kegembiraannya negara kita itu di posisi yang mana sekarang. Mari kita simak video berikut ini. Aduh, maaf nih videonya ternyata tidak bisa diklik ya nak ya. Sorry. Baik. Waduh, videonya tidak bisa diklik. Sorry. Sebentar. Oke, jadi ini presiden berpidato untuk dia menginformasikan kepada kita semuanya tentang posisi negara kita itu di mana ya. Tapi Ibu minta maaf nih videonya tidak bisa diklik. Nanti akan Ibu share langsunglah ke kalian isi dari video ini, atau boleh kalian cari ya. Baik. Dalam laporan Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020 kemarin, status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Gross national income per kapita Indonesia naik menjadi $4.050 Amerika Serikat.
dari posisi sebelumnya $3.840 Amerika Serikat. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju, melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Alhamdulillah ya, ternyata videonya bisa diputar. Tadi Ibu klik, Ibu minta maaf. Oke, jadi kalian sudah mendengarkan tadi bahwa pidato Presiden bagaimana kondisi negara kita sekarang ini ya. Oke, kita lanjut ke distribusi pendapatan nasional. Masih ingat ya pertemuan Ibu yang lalu? Ini distribusi pendapatan nasional ini terkait dengan ini ada kurva. Coba kurva apa itu? Coba kalian ingat-ingat kembali. Ini adalah kurva Lorenz ya. Ini sudah Ibu terangkan di pertemuan yang lalu. Ingat, kita mencari Gini rasio, yaitu rumusnya luas B dibagi luas segitiga OAD. Jadi kalau kita mencari Gini rasio itu adalah ini dibanding dengan segitiga ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Oke, ini pahami betul. Oke, sebelum kita menghitung rasio Gini tadi, maka kita lihat distribusi pendapatan nasional ini nilai koefisien Gini jika X-nya itu yang diperoleh sama dengan 0, maka disimpulkan distribusi pendapatannya merata atau sempurna. Jika 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0,4, maka distribusi pendapatannya itu adalah tingkat ketimpangannya rendah. 0,4 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0,5, maka tingkat ketimpangannya sedang. 0,5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1, tingkat ketimpangannya tinggi. X sama dengan 1 tidak merata sempurna. Jadi ini nanti jika kalian menyimpulkan atau menghitung hasilnya adalah sekian, seperti koefisien Gini ini, maka kalian dapat menyimpulkan di bagaimana distribusi pendapatannya. Apakah merata sempurna, atau ketimpangannya rendah, sedang, tinggi, dan tidak sempurna, tidak merata. Ya, jadi nanti dari hasil yang kalian nanti hitung, maka kalian dapat menyimpulkan seberapa besar sih ketimpangan yang diperoleh. Oke, kita lanjut. Distribusi pendapatan nasional berdasarkan kriteria Bank Dunia. Ketimpangannya tinggi, ketimpangannya sedang, ketimpangannya rendah. Dibagi 3 ya. Ketimpangannya tinggi itu jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 20%. Ulang lagi. Ketimpangan tinggi itu jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ini termiskin ya. Ketimpangan yang sedang jika 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% sampai 17% dari pendapatan nasional. Ketimpangannya rendah, baik ini jika 40% penduduk termiskin, yang termiskin ya ingat patokannya, menikmati lebih besar dari 17%. Jadi ketimpangannya rendah ini ya. Jadi untuk rendah ini negara ini adalah lebih merata. Ini yang lebih merata ya. Jadi lebih bagus. Yang ini adalah timpang, negaranya timpang banget dari distribusi pendapatannya. Yang kaya banget, yang miskin banget ya. Kalau ini lebih merata. Oke, itu adalah mengulang saja ya. Baik, sekarang kita akan mencoba belajar menghitung jika. Ini soal ini muncul ya di modul Ibu kalau tidak salah. Dan nanti silahkan kalian kerjakan di
rumah masing-masing ya. Berikut ini adalah kurva Lorenz dari suatu negara. Ini kurva Lorenz-nya. Dari kurva Lorenz ini, ingat kita, ini adalah lengkung distribusi pendapatan, ya, apakah merata atau sangat timpang. Nah, oke, ini adalah soal ada di dalam modul Ibu ya, kita akan bahas. Berikut ini kurva Lorenz dari suatu negara. Berdasarkan grafik di atas atau yang di samping kalau di sini ya, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa satu, coba dari keempat ini kalian lihat mana yang betul, mana yang salah. Jadi kita memilih nih. Satu, 40% penduduk dari bawah menikmati yang termiskin tadi ya. 40% penduduk dari bawah menikmati 16,2% pendapatan. Kita lihat di dalam kurvanya. 40 terbawah yang termiskin menikmati 16,2%. Ini ya 16,2%. Coba kita lihat 40% dengan di sini 12,6. Salah ya? Ini 16,2, ini 12,6. Poin 1 salah. Poin 2. 20% penduduk terkaya menikmati 49,2% pendapatan. 20% ya menikmati 49. Nah, untuk menghitungnya ini 3,6. Untuk menghitungnya ini ya seberapa besar sih rasio gini yang kita peroleh ini? Karena kita ingat untuk menghitung luas ini kita akan membandingkan dengan rumus daripada segitiga. Rumus segitiga untuk menghitung rumus segitiga ini dengan ini nggak ada apa itu? Alas dikali tinggi dibagi 2 ya untuk merumusnya. Jadi ini perhitungan kurva Lorenz ini Ibu lihat lagi kalian untuk mengingat kembali bagaimana rumus segitiga untuk mencari rumus segitiga apa saja dan rumus trapesium untuk anak-anak Ibu yang jago matematikanya tolong diulas kembali ya. Oke, jadi ini ada segitiga, ada 4 trapesium. 1, 2, 3, 4. Ini 1 trapesium, bentuk trapesium. Ini trapesium dan trapesium ini ya. Ini adalah segitiga untuk bandingannya. Jadi 20% penduduk terkaya menikmati 49,2% pendapatan. Ini 20, 49 itu adalah ini kali ini dibagi 2. Ya, karena ini kan 100 dibagi 2 ya, jadi 50% atau lebih mendekati yaitu 49,2% pendapatan. Yang ketiga, 80% penduduk dari bawah menikmati 96,4%. 89,6 salah ya, 50 salah. Yang keempat, 20% penduduk termiskin hanya menikmati 3,6% pendapatan. Betul. Jadi yang betul adalah poin 2 dan poin 2 dan 4. 1 salah, 3 salah. Jadi untuk memahami kurva Lorenz ini, ada grafik ini menyimpulkan pilih yang betul apa saja. Jadi dari keempat ini yang betul adalah poin 2 dan 4. Oke, boleh difoto ya. Sekarang soal berikutnya yaitu berikut ini kurva Lorenz dari suatu negara. Berapakah koefisien Gini rasio negara ini? Yang 2, bagaimana distribusi pendapatan negara ini? Hitung koefisien rasio Gininya dulu, ya. Kemudian kita simpulkan bagaimana distribusi negara tersebut, ya. Oke, jadi kita akan menghitung ini nih, jumlahnya ini. Nah, untuk menghitung distribusi pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz ini, kalian Ibu sekali lagi baca ulang bagaimana menggunakan rumus mencari luas segitiga dan luas trapesium. Ya, jadi kita melihat kurva Lorenz ini
yang ditanyakan berapa koefisien Gini rasio negara ini dan bagaimana distribusinya. Oke, boleh kalian foto ya. Oke, pembahasannya kita lihat. Kita perhatikan dulu ini soalnya di foto boleh ya. Nanti gambar ini akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini yang kita gunakan, Ibu ingatkan kembali, menggunakan rumus segitiga, mencari luas segitiga itu rumusnya apa. Yang jago matematika silahkan dicari dengan mencari rumus trapesium. Ini ada 4 trapesium yang akan kita cari. Ini ya, ini. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Langkah pertama. Di foto ya, jangan lupa. Nanti kalau kalian foto, kemudian catat ulang, berikut dengan gambarnya, kalian nanti pasangkan. Yang pertama, mencari luas daerah di bawah kurva Lorenz yang terdiri dari luas segitiga. Luas segitiganya adalah rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Ya. Yaitu di sana dengan angka yang ada di dalam kurva Lorenz tadi, 20 dikali 3,6 dibagi 2, maka diperoleh 36. Jadi kalau ditanya, luas segitiga tadi adalah 36. Sekarang kita akan menghitung lagi. Jadi di selain segitiga, kita akan menghitung luas yang terdapat di dalam kurva itu ada 4 trapesium ya. Luas trapesium rumusnya. Luas trapesium yaitu alas jumlah 2 sisi sejajar dibagi 2. Trapesium 1 20 dalam kurung dikalikan 3,6 ditambah 12,6 dibagi 2 sama dengan 162. Trapesium 2, trapesium 3, trapesium 4 luasnya, maka akan diperoleh dari luas trapesium pertama, kedua, ketiga, keempat, maka ditotal menjadi 2469. Ini langkah pertamanya. Nah, langkah keduanya, mencari luas segitiga di bawah garis diagonal. Rumusnya luas segitiga, kita pasang lagi, yaitu alas kali tinggi dibagi 2 ya, yaitu 100 dikali 100 dibagi 2, yaitu 5.000. Oke, trapesium yang besar ya, yang besarnya yang terdapat di dalam kurva Lorenz tadi. Oke, catat ya. Langkah berikutnya. Langkah ketiga, mencari luas area antara garis diagonal yang lengkungan tadi dengan kurva Lorenz. Luas area busur, mencari luas area antara garis diagonal dengan kurva Lorenz. Kita cari luas area busur, luas segitiga di bawah garis diagonal dikurangi luas area di bawah kurva Lorenz. Lihat kurvanya ya, yaitu 5.000 dikurangi 2.469 yang sudah dihitung tadi. Langkah pertama dengan langkah yang kedua. Langkah kedua dikurangi dengan langkah pertama, maka diperoleh sebesar 2.531. Ya. Jadi kita menghitung luas area busur ya, lengkungannya tadi ya. Oke. Langkah keempat, mencari nilai koefisien Gini. Rumusnya luas area busur dibagi luas segitiga di bawah diagonal. Ulang lagi. Untuk mencari nilai koefisien Gini, maka rumusnya luas area busur dibagi luas segitiga di bawah diagonal. Yang mana? Ini 2.531 dibagi dengan 5.000, maka diperoleh 0,5062. Jadi ini koefisien Gini yang sudah kita cari yaitu sebesar 0,5062. Nah, maka
Dapat disimpulkan dari kesimpulan tadi, distribusi pendapatan atau Gini rasionya adalah 0,5062 lebih besar dari 0,5. Maka kalau dapat disimpulkan dari hasil soal yang di dalam grafik tadi, grafik Lorentz tadi, maka dapat disimpulkan karena menghasilkan rasio Gininya 0,5062 lebih besar dari 0,5, maka tingkat ketimpangannya tinggi. Kalau ini kan dasarnya ya, jadi kita mencari rasio Gininya, kemudian kita simpulkan tingkat ketimpangan tinggi untuk distribusi pendapatan. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah, ternyata materi kita sudah selesai. Ibu ucapkan kepada kalian selamat belajar. Selamat belajar di rumah. Jangan kemana-mana karena wabah COVID-19 semakin meluas. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.